Sama anak. Michelle masih kurang baik ya, karena tahun baru kemarin juga dia nggak, maksudnya aku nggak bilang sopan atau nggak sopan sih, cuma kayaknya at least temen kita aja tuh kan ngasih selamat gitu ya, jadi kita untuk ngasih selamat juga dia nggak ke aku nggak ke dia gitu. Nah, jadi kayak kalau bagi aku ngapain kita ngasih selamat kalau hubungannya kurang baik. Nah ini sekarang kita lagi naik, misalnya ikut-ikutan ada berita, jadi kan kesannya misalnya mau pansos apa sih gitu, kayak ini lagi ada berita nempel wae gitu. Kemarin kan nggak ada misal, tapi ya udahlah, aku nggak mau bilang misal pansos sih, cuma maksudnya kenapa ya gitu, kenapa selalu setiap berita aku ada Michelle. Aku kurang ikutin sih sebenarnya. Tapi awalnya juga aku nggak expect Mami bakal menikah dengan pasangan yang barunya. Atau mungkin cuma alasan kali mau Itu aja, bebas jangan hidupnya. pernah membenci orang Karena tua. kalau sendiri Itu kan aja bisa pesan aku. duduk. Merenggangnya hubungan antara Pinkan Mambo dengan Michelle Ashley terus menuai sorotan. Ia sejak resmi menikah secara siri dengan Arya Khan, diketahui hubungan Pinkan Mambo dengan Michelle semakin runyam. Setelah gadis berusia 17 tahun itu secara terang-terangan tak merestui pernikahan sang ibunda. Dengan adanya kabar tersebut, otomatis Pinkan pun seolah tak terima dengan keputusan sang anak yang terbilang tidak sejalan dengannya. Tak cukup sampai di situ, Pinkan Mambo pun menyatakan jika dirinya tak sudi dengan keterlibatan sosok Michelle yang dianggapnya hanya numpang pansos lewat pemberitaan viral pernikahannya dengan Arya Khan. Lantas, seperti apa tanggapan Pinkan melihat Michelle yang baru-baru ini mengomentari hubungannya dengan Arya? Sama anak. Michelle masih kurang baik ya, karena tahun baru kemarin juga dia nggak, maksudnya aku nggak bilang sopan atau nggak sopan sih, cuma kayaknya at least temen kita aja tuh kan ngasih selamat gitu ya, jadi kita untuk ngasih selamat juga dia nggak ke aku nggak ke dia gitu. Nah, jadi kayak kalau bagi aku ngapain kita ngasih selamat kalau hubungannya kurang baik, karena kan aku maunya Michelle tuh pulang ke rumah gitu loh, tapi Michelle tuh maunya tinggalnya sama temennya. Maksudnya gini, kalau tinggalnya sama papahnya kita aman, atau enggak misalnya sama temennya tapi gimana gitu lah, maksudnya dalam arahan aku, misalnya ada bimbingan atau ada bimbingan papanya. Cuma ini kayak banyakan lebih mau ngatur sendiri lah gitu misalnya. Tolong misalnya gitulah. Nah ini sekarang kita lagi naik, misalnya ikut-ikutan ada berita, jadi kan kesannya misalnya mau pansos apa sih gitu, kayak ini lagi ada berita nempel wae gitu. Kemarin kan nggak ada Michelle, tapi ya udahlah, aku nggak mau bilang Michelle pansos sih, cuma maksudnya kenapa ya gitu, kenapa selalu setiap berita aku ada Michelle. Ya Michelle mah aku sayang, aku punya HP juga, HP aku jelek, yang penting HP anak bagus gitu. Pusing lah wawancara sendiri aja noh si Michelle. Ya Michelle nggak setuju, menentang keras. Michelle tuh pengen aku dapat bule. Iya namanya Johnson. Kayak iya nggak mau makan jengkol. Kalau ada kan makannya jengkol. Mungkin makannya keju. Terus kayak Raya pengusaha. Ya aku bilang aku kan banyak tuh istri-istri atau siapapun itu mau istri yang naik pesawat jet tapi punya suami misalnya, nggak bilang siapa, maksudnya semua orang gitu di dunia pun juga seperti itu. Jadi kadang kita dikasih istana, cuma di dalam aturan kamu nggak boleh gini. Terus misalnya pasangannya nggak kasih tahu saldonya berapa. Nah itu kan suatu yang menyakitkan untuk istri. Atau aku sih mendingan sama tukang singkong, tapi dia dapat yang dapat 500.000, alhamdulillah, nggak boleh ngeluh dapat berapapun. Aku juga misalnya dapat berapa juga aku bilang ke suami gitu. Jadi kita ATM kita mah bodo amat ada di mana gitu, karena kita saling terbuka gitu. Maybe one day if I'm ready, I will. Tapi kalau untuk sekarang sih lebih ya mamiku punya hidup sendiri dan aku juga sekarang punya hidup sendiri, dan lebih baik mind our own business aja sih kalau sekarang. Iya. Iya, dan aku juga masih dalam proses kan, dan ya butuh waktu aja sih untuk bisa menerima dan segala hal. Aku kurang ikutin sih sebenarnya. Tapi awalnya juga aku nggak expect
Mami bakal menikah dengan pasangan yang barunya. Kalau untuk restu atau restu ya? Iya restu. Iya oke, bukan haknya anak. Tapi kalau misalnya kasih suara ke mamiku boleh-boleh aja kan. Karena mau gimana pun suami yang mamiku menikah sekarang itu otomatis masuk dalam keluarga aku kan. Dan pastinya jadi yang bakal jadi tulang punggungnya dan yang termasuk juga membesarkan adik-adik aku juga, dan aku pengen orang itu tuh yang tepat. Iya, tapi semoga aja yang kali ini tepat ya. Sebenarnya kalau untuk Ada masalah niat. tadi dulu, soal Michelle ya, Michelle. Aku kan no comment terlalu banyak karena Michelle itu bukan sepenuhnya tanggung jawab. Cuman aku ngasih arahan aja. Artinya aku sharing sama dia. Sebenarnya kalau bisa yang saya inginkan lebih baik misalnya itu ikut mamahnya bersama-sama lagi gitu kan, kumpul-kumpul nanti kita buat suatu rencana gitu. Misal seandainya bisa nyanyi kayak ada kakaknya juga ya kan, atau mau bikin YouTube Apapun itu. intinya gini, nggak ada orang tua itu yang nggak sayang sama anak. Lagian aku tuh udah siapin albumnya yang bagus, singlenya yang bagus. Misalnya juga ke TV aku dampingin sama 20 bodyguard pakai warna pink semuanya. Bawa-bawa kopernya, misalnya ada yang bawa catokan. Itu beneran, bukannya gimmick. Emang bener karena kan dia perawan. Gitu kan, udah ada kejadian kayak gitu, aku harus kasih bodyguard lah 20 biji. Bayar aja jangan garang susah ya kan, minta duit singkong nggak apa-apa kan. Iya. Ya udah, jadi ya itu, tapi kan bisa malahan Intinya ngerjain kesimpulannya sendiri. begini, kesimpulannya nggak ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya. Sebenci-benci pun orang tua ke anak, tetap ada sayang. Jadi jangan pernah merasa seujon dengan mami. Itu pesan aja sih. Atau mungkin cuma alasan kali mau Itu aja. bebas Jangan hidupnya. pernah membenci orang Karena tua. kalau sendiri Itu kan aja bisa pesan aku. duduk-duduk. Berbanding terbalik dengan Michelle yang masih tak merestui hubungan sang ibunda, namun di sisi lain, dukungan justru datang dari keluarga Arya yang menyambut dengan baik kehadiran Pinkan di dalam keluarganya. Tentunya hal itu juga didasari oleh keputusan Pinkan yang memilih untuk menjadi seorang mu'alaf demi bisa menikah dengan Arya yang notabene-nya berasal dari keluarga yang sederhana. Lantas, seperti apa cerita dari orang tua Arya ketika pertama kali bertemu dengan Pinkan? Dan seperti apa pula sosok Pinkan di mata Arya? Ya, mulai pertamanya sih dia minta ke ibu. Pinkan. Iya. Iya, Pinkan dulu. Saya minta direstui sama ibu. Kata ibu direstui, yang ibu mah siapa aja, anak kalau ada jodohnya restuin aja. Dia kan agamanya beda. Kata ibu kalau dia mau sama anak ibu, mau nggak ngawalap, mau Islam, mau. Ya dia mau, ya udah nggak apa-apa kalau mau mah. Ya itu dia siap dia. Ya ibu mah ya senang aja sih, emangnya ibu mau orang Islam ya. Agamanya ya senang aja ya, alhamdulillah sih dia mau. Di sini mama Pak Kiai restuinya dia udah mau ngawalap gitu. Kalau nggak mau ngawalap ibu nggak mau. Ada 2 bulan. Ya settingan aja gitu, TikTokan, settingan. Ya ibu juga nggak merhatiin dia konten, nggak merhatiin bahan. Ada jodoh sama Pinkan, nggak sangka gitu. Ya nggak nyangka aja, mungkin udah jodohnya kali ya anak ibu. Ibu mah dari dulu juga tahu Pinkan, nggak tahu orangnya, tahu nama doang gitu. Pinkan, tapi nggak merhatiin artis-artis siapa-siapanya. Ya kaget sih, namanya semua, bukan saya aja, seluruh keluarga memang kaget. Ya emang anaknya sih lucu, baik gitu, ramah, periang. Ya asik aja sih orangnya. Asiknya ramah, lucu gitu. Ya namanya artis kali ya, nggak sombong orangnya gitu, terbuka. Kalau saya mama Pinkan biasa aja sih, dia juga sama saya juga akrab gitu, biasa kayak seperti udah kenal udah lama. Dia semua kalau Pinkan kesini anaknya pada diajak semuanya, yang kecil-kecil diajak.
Yang besar pas kemarin aja tuh pas nikah dia ikut hadir di sini. Yang laki. Enggak. Ya orang tua sih hanya cukup ngedoain aja gitu. Nasehatin sambil berjalan sedikit-sedikit gitu. Mudah-mudahan dia bisa berubah lah gitu. Tahun 2024 menjadi tahun yang amat spesial bagi Pinkan Mambo. Lantaran di tahun ini dirinya kini sudah tak lagi sendiri. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Pinkan yang awalnya berjuang seorang diri, kini ia sudah disibukkan oleh beberapa kegiatan ibu rumah tangga, termasuk membantu sang suami yang mempunyai bisnis olahan singkong. Tentu dengan niat Pinkan yang ikut turun tangan membantu Arya, hal itu sekaligus menjawab tudingan para netizen yang menganggap jika keduanya hanya ingin pansos. Bahkan saking cintanya dengan Arya, Pinkan pun mengaku rela hidup sederhana demi membuktikan cintanya dengan sang suami. Lantas, resolusi apa yang diinginkan oleh Pinkan dengan Arya? Benarkah di tahun 2024 ini Pinkan berencana memakeover Arya dengan metode operasi plastik? Iya, buat aku beda banget ya guys, karena seneng banget biasanya apa-apa sendiri gitu. Sekarang tuh berbeda 180 derajat karena kayak seneng banget gitu. Kita misalnya punya apapun itu kan kita biasanya cuma bosan gitu, kadang ke mall pulang gitu, terus kerja. Tapi sekarang tuh ada suami jadi bisa kayak banyak kayak padat gitu kegiatannya kan susah karena dia bentar jualan singkong, bentar ngurusin lapak, bentar aku harus ngasih makan anak, belum lagi pembagiannya apa-apa juga. Aku kan orangnya lucu guys, aku orangnya kayak nggak terlalu butuh uang. Kita butuh uang tapi kayak nggak perlu uang. Maksudnya gini, aku kan udah bosan, udah pernah jadi artis, aku seneng ngikutin dia jualan singkong, aku seneng gitu. Jadi aku tuh lebih kepada, aku udah tua lah istilahnya, beda 8 tahun, aku lebih kepada nikmatin hidup lah guys gitu. Jadi aku lebih senang hal-hal sederhana gitu. Kalau walaupun perusahaanku ada 50 ya, tapi aku lebih senang hal-hal sederhana karena itu udah usaha mah kita sebenarnya cukup makan aja 100.000 udah cukup sehari. Tapi hal-hal gini orang kaya belum tentu loh punya momen-momen spesial bisa menemuin suami kayak gitu. Kita juga mau ke Korea, aku belum tahu sih operasi plastik atau apa, aku juga belum tahu mau pakai plastik ember atau apa juga belum tahu. Tapi kan kita banyak makeover ini di Indonesia dulu, kita menghabiskan sponsor sih yang bayar ya miliaran juga untuk makeover Arya. Terus kita juga ada sponsor juga, belum tahu yang pokoknya riweh lah uang-uangan mah. Pokoknya ada mau ke Korea, belum tahu lah guys jadi atau enggak. Kalau di Indo udah cukup ya di Indo aja gitu ya. Intinya makeover dia belum, kita lagi belum tahu sih, belum, itu cuma intinya belum tahu mau kemana. Intinya gimana caranya ngerubah Arya ini jadi style ya, maksudnya udah bagus tapi lebih keren lagi gitu. Udah bagus cuma lebih, dia kan dasarnya emang udah tinggi, kan, udah bagus, kan udah gaya. Ada makeover ala Korea gitu. Iya, ini kan yang sibuk kita orang kayak aku sama anak aku. Nanti rambutnya dibikin Korea karena kan Arya udah mulai ada 1-2 endorse yang masuk. Ya maksudnya jadi ya kan ada pekerjaan baru berarti kan selain tok-tok. Berarti kan harus lebih baik lagi dong secara penampilan walaupun dia udah bagus gitu. Ya aku juga makeover juga harus dikurusin gitu. Harus tambah baik gitu. Kan netizen itu bilang kan kita ini gimmick, settingan gitu kan. Ini kita buktiin kepada pemirsa semuanya di sini kalau kita ini saling mencintai, tulus, nggak ada settingan bla 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 ini itu, hanya untuk menaikkan satu sama lain, mencari keuntungan satu sama lain gitu ya. Kayak Pinkan yang dulunya jarang muncul-muncul, tiba-tiba ada berita gitu nikah gitu kan, ada kodoknya muncul gitu untuk nyari sensasi, untuk bisa menambahkan pundi-pundi. Enggak, itu aku enggak kayak gitu orangnya. Lihat, kita nggak dibuat-buat ya istilahnya. Makanya Pinkan yang dulu lebih tertutup gitu karena ya malas lagi. Tapi kalau sekarang kayak lebih wartawan, teman-teman media, malah kita mau undang ke rumah kita yang sederhana, kita mau undang buat makan-makan gitu kan, yang kayak kita pengen dekat sama media supaya kita juga dekat sama
fans-fans kita. Bukan cuma orang bisa lihat di TV, tapi orang bisa, ayo mau jumpa fans, ketemu kapan. Jadi kita lebih kayak, makanya hampir tiap hari aku bikin grup gitu kan, supaya kita kan rencana mau bikin film, mau bikin YouTube gitu. Tapi karena itunya ongoing, ya nggak apa-apa. Setiap hari pokoknya kita gampang dicari lah. Kalau mau cari Pinkan sama Arya ada terus gitu. Biar netizen juga kan mau dengerin berita kita selalu ada, lagi apa selalu ada kayak gitu. Iya, ini aku ikut jualan singkong ya karena banyak kan istri-istri di sini. Aku juga mau kasih masukan juga buat istri-istri, jangan terlalu egois sama laki-laki. Maksudnya gini, istri tuh harus jadi orang kaya juga. Maksudnya kaya hati ya, kaya semuanya, kaya pendapatan juga maksudnya. Tapi apa? Untuk bantu-bantu keluarga, jangan semuanya dibeban ke suami. Kalau aku sama Arya boleh sukses, tapi itu tidak akan satu hal yang aku bilang, jangan pernah berhentiin aku bekerja. Jadi aku mau jadi tok-tok kek, mau jadi Pinkan yang tukang pisang kek, mau jadi Pinkan artis, jangan pernah berhentiin aku kerja gitu. Toh juga aku masih sangat tahu kok urusan keluarga. Aku malah lebih banyak urusin keluarga, jadi kerjaan aku lebih lebih menikmati keluarga gitu. Jadi ya kita pokoknya Intinya kalau dia dapat, setelah dia menikah sama saya, kalau emang dia dapat job nyanyi, job iklan, ini itu, aku nggak melarang. Selama itu dia Mendukung. baik, aku dukung, aku dampingin. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.